Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua, amin. Kali ini saya akan membawakan rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW dengan piagam Madinahnya. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja check it out. Piagam Madinah itu adalah sebuah piagam atau perjanjian tertulis yang dibuat oleh Rasulullah SAW untuk dipatuhi oleh masyarakat. Tujuannya agar terjalin keamanan antara kaum muslim dan musyrikin Yahudi yang hidup berdampingan di Madinah. Sebenarnya Madinah sendiri itu bukanlah kota yang besar. Masyarakatnya dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Kaum pertama yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor. Yang kedua suku Aus dan suku Khazraj yang belum beriman atau masih musyrik. Yang ketiga kaum Yahudi yang terdiri dari Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraisyah. Saat ini yang memegang kekuasaan terbesar di Madinah adalah yaitu kelompok yang pertama kaum muslimin. Apalagi setelah Rasulullah hijrah, maka Rasulullah sangat memegang peranan penting di Madinah. Selain sebagai pimpinan agama, Rasulullah pun juga sebagai pemimpin dalam ketatanegaraan. Namun tidak semua orang menyukai kepemimpinan Rasulullah. Seorang musyrikin bernama Abdullah bin Ubay memegang kebencian terhadap beliau. Hal itu dikarenakan setelah dulu perang Bu'ad, suku Khazraj sepakat mengangkat Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin Madinah. Abdullah bin Ubay merasa harapannya untuk memimpin kota Madinah hancur semenjak kedatangan Rasulullah. Hari pertama Rasulullah menginjakkan kaki di Madinah. Kemudian Abdullah bin Ubay berpura-pura masuk Islam. Dan Abdullah bin Ubay ini digolongkan sebagai orang-orang munafik. Meskipun golongan orang munafik ini tidak banyak, namun mereka selalu mencari cara untuk menjatuhkan Rasulullah. Di hadapan Rasulullah dan kaum muslimin yang lainnya, mereka berpura-pura sangat baik. Namun dari belakang mereka menyimpan dendam yang sangat besar. Kelompok ketiga yang terdiri dari orang-orang Yahudi sulit dilunakkan oleh Rasulullah. Karena Yahudi yang tinggal di Madinah bukanlah orang Arab asli. Walaupun mereka hidup ala Arab dan berbahasa Arab dan mengenakan pakaian Arab seperti pada orang Arab pada umumnya. Dan mereka secara terang-terangan menghina bangsa Arab dan menganggap bahwa hanya orang-orang Yahudilah yang paling hebat. Mereka memanggil semua orang Arab dengan sebutan Ummiyin, yang artinya kaum yang tidak pandai baca tulis. Orang-orang Yahudi ini menganggap bahwa diri mereka boleh mengambil harta orang-orang Arab. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 75. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummiyin. Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahuinya. Orang-orang Yahudi juga yang pertama kali menyebarkan berita terhadap masyarakat Madinah tentang turunnya Nabi terakhir. Namun anehnya, orang-orang Yahudi ini malah membenci Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad lahir bukan dari suku Yahudi. Sedangkan 3 kelompok Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraisyah, dulunya bersekutu dengan suku Aus dan suku Khazraj.
Sebelum kedatangan Islam, ketiga suku inilah yang sering mengkompori suku Khazraj dan suku Aus untuk berperang. Ya, ibaratnya musuh dalam selimut lah. Namun kaum Yahudi itu pandai dalam hal pekerjaan. Orang-orang Yahudi pandai dalam memutar perdagangan dan lain sebagainya. Sedangkan masyarakat asli Madinah dimanfaatkan oleh mereka sebagai pekerja kasar dan dibayar rendah. Dan mereka juga menerapkan sistem riba yang diharamkan dalam Islam. Setelah datangnya Islam, Rasulullah pun memperbaiki tata kehidupan masyarakat Madinah. Orang-orang Yahudi ini diajak bersifat amanah dan mencari harta yang halal. Hal inilah yang membuat orang-orang Yahudi sangat geram. Orang-orang Yahudi ini walaupun kesal dengan tindakan Rasulullah, mereka semua tidak berani menampakkannya di depan Rasulullah. Dan mereka semua berpura-pura baik. Ditambah lagi seorang ulama Yahudi bernama Abdullah bin Salam menyatakan diri masuk Islam. Suatu hari Abdullah bin Salam mendengar kedatangan Rasulullah di Madinah. Dia pun bergegas menemui Rasulullah dan mengajukan beberapa pertanyaan yang hanya dipahami oleh seorang nabi. Dan dengan mudah Rasulullah menjawab pertanyaan tersebut. Dan seketika itu pula Abdullah bin Salam masuk Islam. Kemudian Abdullah bin Salam pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sudah masuk Islam. Namun kalau saya mengatakan kalau saya masuk Islam, pasti orang-orang Yahudi itu tidak akan percaya dengan perkataanku." Kemudian Rasulullah pun memanggil beberapa orang Yahudi ke rumahnya dan Abdullah bin Salam pun ditutup mukanya. Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi yang lain itu dan bertanya, "Wahai orang Yahudi, bagaimana kedudukan Abdullah bin Salam di hati kalian?" Salah satu dari mereka menjawab, "Dia adalah orang yang paling banyak ilmunya daripada kami." Yang lainnya pun menjawab, "Dia adalah pemimpin kami dan yang paling baik di antara kami." Rasulullah pun melanjutkan pertanyaan berikutnya. "Lantas pendapat kalian bagaimana kalau dia masuk Islam?" Yahudi pun menjawab bersaut-sautan, "Tidak mungkin itu terjadi. Dia tidak akan lakukan itu. Karena aku sangat mengenal Abdullah sangat baik." Kemudian Abdullah pun keluar dari persembunyiannya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang-orang Yahudi yang melihat kejadian tersebut seolah-olah tidak percaya dan menyanggahnya. Orang Yahudi itu pun berkata sambil berteriak keras, tidak mungkin, pasti engkau sedang berdusta." Keberadaan orang Yahudi adalah gangguan utama yang harus dihadapi oleh Rasulullah. Sedangkan gangguan dari luar adalah gangguan dari kaum musyrikin yang berasal dari Mekah, yang terus berusaha menghancurkan kaum muslimin bahkan setelah hijrah ke Madinah. Akibatnya orang-orang Arab yang berkunjung ke kota Mekah dihasut untuk mengucilkan kota Madinah. Melihat kondisi tersebut, Rasulullah pun berinisiatif untuk menulis sebuah perjanjian bahwa untuk menghadapi kaum musyrikin dan Yahudi tidak cukup dengan lisan. Perjanjian tersebut dinamai Piagam Madinah. Beberapa di antaranya berisi tentang yang pertama, setiap kelompok dibebaskan untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Kedua, dilarang menyakiti dan saling membantu antar kelompok untuk menghadapi musuh dari luar. Yang ketiga, Madinah adalah kota haram, kota suci yang hanya boleh dihuni atas izin masyarakatnya. Selanjutnya, jika terjadi perselisihan antara penandatanganan perjanjian ini, maka keputusan dikembalikan kepada Nabi Muhammad. Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW.
dengan cerita Piagam Madinah. Jika saya salah dalam menyampaikan cerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.